Saya pensiun jadi muhibin. Saya sampai mati, ya, sampai mati. Dengarkan baik-baik, sampai mati. Tidak mungkin menjadi mukimat laknat jahanam langsung. Mati pun aku siap Pori. untuk demi membela keabsahan nasabah alam. Isinya cuma ujaran kebencian imat itu, anjing imat itu. Anjing imat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mengirimkan saya potongan video Gus Auzi. Ini mungkin video-video lama teman-teman, ya. Dan ternyata memang kalau melihat potongan-potongan video ini teman-teman, ini jauh sebelum Gus Auzi ini melakukan mubahalah, ya, mencaci maki, melaknat Kiai Imaduddin. Artinya ya, wallahualam teman-teman, ya, apa yang membuat Gus Auzi ini sebegitu bencinya, ya, dengan Kiai Imaduddin. Ya, nanti kalian coba simak video-video ini teman-teman. Bahkan sampai beliau ini dinasihati, ya, jangan bawa-bawa mati, ya. Ada yang menasihatinya seperti itu ketika dia sedang PK mungkin teman-teman di TikTok, ya, karena Gus Auzi ini sedikit-sedikit bawa-bawa mati, ya, sampai mati pun, ya, saya akan tetap membela Habib Ba'alawi. Saya tidak akan mengakui tesisnya Kiai Imaduddin. Ya sudah, mau mengakui mau enggak, ya, tapi jangan bawa-bawa mati, ya. Lebih-lebih, ya, menghina orang, menyebut Kiai Imaduddin dengan kata-kata jahanam, ya, bahkan anjing juga katanya teman-teman. Ya, artinya ini rekam jejak teman-teman. Sekali lagi, ya, ketika kalian teman-teman melihat video seperti ini, ya, dari para mukibin Ba'alawi, jangan justru ditiru, ya, balik melaknat mereka teman-teman. Ya, apa bedanya kita? Ingat, kita itu khawatir nanti ketika kita menghina orang lain itu menjadi amalan penutup kita, ya teman-teman. Rasul mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim, dan amalan itu tergantung pada penutupnya teman-teman. Kalau amalan penutup kalian adalah amal keburukan teman-teman, maka ini yang kita khawatirkan, kita belum sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang kita harapkan sebagaimana sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir kehidupannya teman-teman atau ucapan terakhirnya mengucapkan kata la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi harus diingat-ingat itu teman-teman, ya. Kalau melihat video seperti ini jangan dibalas teman-teman. Sebenci-bencinya saya, semuak-muaknya saya terhadap mereka Ba'alawi teman-teman, insya Allah nggak akan sampai saya mengeluarkan kata-kata hinaan, caci makian, apalagi laknat teman-teman. Kalau mengatakan mereka pendusta teman-teman, kadzab, itu nggak masalah, ya, apalagi memang faktanya mereka berdusta. Contoh seperti doktrin-doktrin sesat mereka, membawa hadis-hadis palsu, kemudian cerita-cerita khurafat yang mereka anggap sebagai karomah Habib-habib mereka untuk membodohi, ya, muhibbinnya teman-teman. Maka nggak tanggung-tanggung saya berani mengatakan mereka kadzab, pendusta teman-teman. Tapi untuk melaknat, ya, menghina, mencaci maki, itu sudah di luar konteks teman-teman. Taib. Coba kita simak, ini ada beberapa potongan video teman-teman. Yang pertama nih, ya, kita simak dulu. Ada ucapan dari Gus Auzi ini yang menyebut Kiai Imaduddin itu anjing. Nauzubillahi min dzalik teman-teman. Kamu, ya, kita waco, ya. Kamu katanya santri puasa-puasa malah menghina kimat-kimat. Cok karo akhlak, padahal imat lurus sejarah. Aku tak ngomong, ya. Dengarkan ini. Mulut saya ini, ya, lantam menghina imat. Jelas kau, ya, lantam menghina imat. Kenapa? Kau pengen tahu? Oke. Karena imat di atas panggung itu merusak citra Kiai pribumi yang katanya si paling pribumi. Isinya cuma ujaran kebencian imat itu, anjing imat itu. Tidak. Asu, ngerti ora? Asu, ngerti ora? Ujaran kebencian tok. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Anjing imat itu, asu imat itu. Ini bulan Ramadan loh teman-teman, saat sedang berpuasa. Makanya ada yang berkomentar, mungkin saat Gus Auzi ini sedang live TikTok, kok puasa-puasa santri kok menghina Kiai Imat, ya. Coba teman-teman. Lalu dia menjawab, Gus Auzi, mulut saya ini katanya lantang, ya, untuk menghina, mencaci maki Kiai Imaduddin. Karena dia menganggap Kiai Imaduddin adalah perusak kehormatan para kiai pribumi, dan dikatakan Kiai Imaduddin ini sok pribumi, ya. Maka mulut saya ini lantang mengatakan bahwa Kiai Imaduddin ini adalah
anjing asu katanya. Bulan Ramadan ini ya Allah, ya Tuhanku. Teman-teman, apa yang bisa kita harapkan teman-teman? Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, orang sudah capek-capek menahan haus, menahan lapar, akan tapi mulutnya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, teman-teman. Maka Allah nggak butuh dengan puasamu. Ini seorang Gus, ya, anak seorang kiai, puasa-puasa, teman-teman, ya, menghina Kiai Imaduddin dengan kata-kata binatang. Naudzubillahi min dzalik. Ini mengerikan bagi saya, sungguh-sungguh mengerikan. Ternyata memang rekam jejak dari Gus Auzi, ya, jauh-jauh hari sebelum beliau mubahalah sudah ada seperti ini, teman-teman, ya. Ini kita bukan mau mengungkit-ungkit, teman-teman. Ini kita jadikan sebagai ibrah, ya, pelajaran besar untuk tidak kita ikuti. Jadi video seperti ini bukan untuk diikuti, teman-teman, atau justru kalian nanti membalas caci maki yang sama dengan yang dilakukan oleh Gus Auzi ini, bukan, ya. Jangan seperti itu. Baik, kita coba simak video yang kedua. Ini sedang PK mungkin teman-teman di live TikTok. Ini sampai dinasihati, ya, oleh lawan PK-nya ini, teman-teman. Jangan bawa-bawa mati, ya, untuk membela sesuatu, teman. Baik, coba kita simak videonya. Nunggu selesai. Yuk, uyahnya selesai, ya. Met. Ini uyahnya sudah Kayaknya siap. saya yang Tenang. ngalah. Santai. Biasa saya ngemut uyah kayak gini. Tenang aja. Ndak ngefek juga dengan hujatan netizen-netizen kimat jahanam laknatullah punin neraka ini, nggak pengaruh. Justru mereka tidak menghujat, sayang terhadapmu. Angkatlah kaki, gerakkan tanganmu, baca istighfar, pindah posisimu, ya, pindah posisi, ya, disimboli dengan garam masuk ke Kalau mulut. Kiai Rampak dimute. Gitu, ya. Itu namanya Abdillah, bukan Kiai Rampak. Jangan Abdillah, berani. anaknya Bule Siti. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah mengampuni Kita mute, kita. saya tahu rupanya wes. Ya, yang disiap nih ini. Disiap nih. Iki lho. Sudahlah. Sangat. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah. Lo dibalekne ora kabeh wis. Ndak kabeh. Kok main sakmono karekan? Tindoke piye? Ya wes ya. Tindoke. Wes Dek. Wes. Wes, ampun. Ya, orang Saya mesti perlu wae. pensiun jadi muhibin, ngono sih. Saya pensiun jadi muhibin. Saya sampai mati. Sampai mati. Ya, sampai mati. Dengarkan baik-baik, sampai mati. Tidak mungkin menjadi mukimat laknat jahanam laknat. Sampai mati, saya tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jangan bawa mati. Ya, dong. sampai Nanti mati ada sampai malaikat kiamat yang saya ambil. tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Terima kasih. Sampai dinasihati, teman-teman, jangan bawa-bawa mati. Bahkan kalau kalian, ya, lebih jelas lagi, dengar tadi lawan PK-nya Gus Auzi ini, teman-teman, ya, sempat beliau tuh, ya, mendoakan, ya, semoga Allah mengampunimu, ya, karena di awal video tadi sempat juga Gus Auzi menyebut, ya, laknat jahanam, ya, Kiai Imaduddin. Ini video lama sepertinya, teman-teman, ya, jauh hari sebelum mubahalah yang kemarin. Ternyata memang, ya, sudah separah ini, teman-teman, kebenciannya Gus Auzi dengan Kiai Imaduddin. Saya nggak ngerti kok sampai sebegitunya, teman-teman, ketika ada orang membela kelompoknya, teman-teman. Ya, kalian tahu juga saya, ya, di satu kelompok yang lain, teman-teman. Kalian di kelompok kalian. Akan tetapi saya juga nggak akan mungkin, ya, sampai membabi buta, mati-matian membela kelompok saya, lalu menghina kelompok yang lain, teman-teman, menganjing-anjingkan, melanat kelompok yang lain. Semua kelompok ini, teman-teman, pasti ada kebaikannya dan ada kekeliruannya, ada keburukannya. Itulah fungsinya kita saling mengingatkan, teman-teman. Mau kelompok si fulan, ya, mau Muhammadiyah, mau Salafi, ya, mau Persis, mau Ba'alawi, mau NU, semuanya pasti ada kebenarannya dan wajib pasti ada kekeliruannya, kesalahannya, teman-teman. Kenapa? Ya, kita manusia biasa, teman-teman. Ya, mau NU itu kan organisasi, ya, mau Muhammadiyah organisasi, Persis organisasi, isinya juga manusia, teman-teman. Yang Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti berbuat dosa, teman-teman.
Jadi mau apa? Mau apa teman-teman? Ya, kalau seperti ini cara kita teman-teman membela satu kelompok kita teman-teman, kemudian melaknat kelompok lain, ya seakan-akan kelompok kita itu pasti berada di atas kebenaran. Maka adillah berbuat teman-teman, ya, adillah dalam menilai sesuatu. Ya kan seperti itu firman Allah Azza wa Jalla teman-teman, ya. Janganlah kebencianmu membuatmu tidak adil dalam berbuat sesuatu atau menilai orang lain, menilai kelompok lain teman-teman. Terkadang kita seperti itu. Ya, mentang-mentang kelompok kita teman-teman lalu menganggap kelompok yang lain pasti salah semua. Enggak begitu konsepnya. Ingat teman-teman, mau kelompok A, mau kelompok apapun namanya, tetap isinya juga manusia seperti kita yang berpotensi punya kesalahan, ya, punya kebenaran, bisa berbuat kekeliruan teman-teman. Maka dalam hal seperti ini yang ada adalah kita saling menasihati, meluruskan, bukan dengan cara mencaci maki teman-teman, melaknat orang lain. Ya, kalau hanya sekedar mengatakan pendusta, kadzab, bohong, itu teman-teman boleh dikatakan kalau memang kalian bisa menunjukkan faktanya. Ya, seperti khurafat-khurafat Ba'alawi. Saya sering mengulang kata-kata kadzab, ya, pendusta saya. Ya bagaimana? Ya, Habib bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Apa enggak dusta, apa enggak bohong? Bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Ya, bisa turunkan hujan susu, bisa turunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi teman-teman. Saya katakan kadzab, pembohong, pendusta, karena memang ceritanya adalah cerita dusta. Akan tapi kalau melaknat teman-teman, kepentingan saya apa melaknat teman-teman? Sedangkan setiap manusia mau kesalahannya seperti apapun, mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita sesama muslim, ya, orang kafir teman-teman bisa kok tiba-tiba mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, memeluk agama Islam. Lah masa seperti itu kita sesama saudara muslim teman-teman, ya Allah. Makanya saya sangat ngeri ya melihat perkataan dari Gus Auzi ini teman-teman. Ternyata memang semenjak dulu ya kebencian Gus Auzi ini terhadap Kiai Imaduddin, entah apa yang ya membuat Gus Auzi ini seperti ini. Ya, sampai sebegitu mati-matiannya teman-teman membela klan Ba'alawi. Padahal faktanya kemarin satu pun kata keluarganya teman-teman, kakak kandungnya Gus Zaki, nggak ada yang datang, ya, minimal bertakziah teman-teman. Atau misalkan nggak bertakziah tapi datang di prosesi pemakaman jenazah Gus Auzi teman-teman. Itu yang dibela teman-teman. Ternyata ya nggak ada gunanya dibela, satu pun nggak ada yang nongol teman-teman. Makanya ini pelajaran penting bagi kita, jangan terlalu membabi buta membela seseorang teman-teman. Toh seseorang yang kalian bela itu pasti juga bisa berbuat kesalahan. Maka di tengah-tengah teman-teman, ya, dan harus adil di dalam menilai sesuatu. Jangan hanya modal kebencian lalu kita katakan salah semua pasti. Ya, bahkan kita sampai mencaci maki, melaknat mereka teman-teman. Itu bukan tugas kita, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla teman-teman, ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.